Langit sudah menghitam sepenuhnya. Ketika Jihan keluar meninggalkan toko tempatnya bekerja, sesekali dia melompat melewati genangan air hujan sore tadi. Dia memaki pelan sambil mengenakan helm. Dasar bos kejam, diselulung berterus tapi gaji segitu-gitu aja. Dia melirik jam tangan, hampir pukul 10 malam. Sudah terhitung sangat larut. Terlebih lagi, jalan pulang nanti bukanlah jalan ramai. Sepanjang jalan, tidak ada pertokoan ataupun lampu jalan, yang ada hanya hamparan kebun gelap sepanjang beberapa kilometer. Sepeda motornya melaju pelan. Dia ingin memacu lebih cepat, tetapi ragu karena jalanan yang berlumpur. Tidak lama kemudian, dia sampai di jalan sempit yang membelah perkebunan menjadi dua. Lampu motor menjadi satu-satunya penerangan harapan Jihan. Jihan mengerutkan kening. Dia takut kegelapan, apalagi saat harus melaluinya seorang diri. Sesekali terdengar suara burung malam yang membuat Jihan jadi tambah gelisah. Matanya berkali-kali menoleh ke samping ketika melihat gerakan ranting yang ditiup angin. Kalau tahu bakal setelat ini, lebih baik tadi aku nggak usah lembur deh, gerutunya lagi sambil mengencangkan genggaman di stang motor. Dia terus melaju, tapi perasaan tak enak mulai muncul, seolah ada yang memperhatikannya dari dalam kebun sana. Dia menengok cepat ke arah samping. Kosong. Tetapi tengkuknya mulai terasa dingin, bulu-bulu halus di lengannya berdiri. Hanya saja, apa boleh buat, dia juga tidak berbalik ke belakang lagi. Selain itu, dia mau menginap di mana kalau kembali ke kota. Jihan, sabar Jihan, katanya pelan. Hantu itu biasanya muncul di saat tengah malam. Sekarang kan baru jam setengah 11 malam. Dia berniat menenangkan hati, tetapi ucapan barusan justru membuat jadi semakin ketakutan Jihan. Jadi ingin memaki tingkahnya yang merepotkan diri sendiri. Motornya perlahan melintasi jembatan kecil. Di bawahnya mengalir sungai kecil yang mengalir dengan deras. Di sisi jembatan, rerumputan liar tumbuh tinggi sehingga Jihan semakin gelisah. Cahaya lampu motor Jihan menangkap bayangan putih di antara batang-batang pohon. Jihan langsung mengerem motornya. Jantungnya berdetak kencang saat memastikan apa yang baru saja dilihatnya tadi. Pandangannya menyapu kedua sisi jalan, tapi tak ada apa-apa. Jangan-jangan mulutnya terasa mengering. Motor segera dia pacu, kali ini lebih cepat. Roda belakang sedikit selip saat menabrak batu kerikil. Untung dia bisa segera mengendalikannya. Jihan memilih menunduk, fokus pada jalan dan berusaha tidak memikirkan apapun. Dari kejauhan, di depan sana ada tikungan tajam. Di situ biasanya lebih gelap karena pohon karet yang tumbuh lebih rapat. Masih ada 2 kilometer yang harus ditempuhnya, tetapi terasa seperti 200 kilometer jauhnya bagi Jihan. Keringat dingin mengalir di punggungnya, membuat kemeja yang dikenakannya menempel dengan ketat. Udara malam semakin terasa dingin menusuk. Beberapa saat kemudian, sorot lampu motor lain muncul di kaca spion. Jihan menengok pelan. Sebuah motor mendekat dari belakang. Tidak lama kemudian, lampu motor kedua juga muncul. Jaraknya agak jauh, tapi menyusul dengan cepat. Syukurlah ada barengan, pikir Jihan sambil menarik nafas lega. Setidaknya dia tidak sendiri lagi. Jalan sepi ini tidak terlalu menakutkan jika ada orang lain. Ia terus mengendarai motornya sambil menjaga kecepatan. Kedua motor di belakang makin mendekat. Salah satunya mulai sejajar dengan ban belakang motornya. Jihan sempat melirik ke samping. Hanya saja wajah pengendara tertutup helm gelap. Tidak ada sapaan untuknya. Mungkin mereka berasal dari desa lain. Beberapa detik kemudian, motor pertama itu menyalipnya pelan. Dari sisi kiri, lampunya menerobos kegelapan jalan di depan. Motor itu tidak langsung menjauh, hanya berada sedikit di depannya. Sementara motor kedua tetap tepat di belakang, agak terlalu dekat dengannya. Apaan ini? Ucap Jihan pelan. Hatinya mulai gelisah, dadanya terasa sesak. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Saat ini memang ia membawa uang hasil penjualan dari toko yang belum sempat diserahkannya pada si bos. Mungkin cuma kebetulan, pikirnya cepat. Meski begitu, instingnya bicara lain. Jihan memutuskan mempercepat laju motornya. Dia ingin segera keluar dari jalanan ini.
Namun, motor di depannya ikut menambah kecepatan, tidak memberi celah untuk mendahului, sedangkan motor di belakangnya juga tidak menjauh. Dia mulai panik. Jari-jarinya gemetar di atas gas ketika hendak menarik tuas lebih dalam. Pengendara motor di depan menengok ke belakang sekilas. Jihan bisa melihat wajah yang tertutup masker hitam dengan sorot mata tajam. Belum sempat Jihan bereaksi, motor di depannya itu sudah melambat. Sementara dari arah belakang, motor kedua mendekat lebih cepat, lalu semuanya terjadi begitu cepat. Salah satu dari mereka melayangkan tendangan yang menghantam sisi kanan motornya. Sepakannya keras dan tepat sasaran, seolah telah direncanakan dengan baik. Motor Jian oleng ke kiri. Karena kehilangan keseimbangan, dia langsung terpental dan tubuhnya menghantam tanah keras di pinggiran jalan. Motor jatuh di atasnya, menjepit kaki dan juga pinggang. Jian mengerang pelan di bawah motornya yang menindih kaki kirinya. Baunya terasa ngilu dan debu dari jalanan masuk ke mulut. Ia mencoba menarik nafas panjang, tapi dada terasa sesak. Lampu motor masih menyala, menerangi sebagian semak dan batang pohon karet yang berdiri di sekitaran. Tolong, tolong, serunya sekuat tenaga, tetapi suaranya yang keluar begitu parau, nyaris tak terdengar di tengah malam sunyi. Apa kataku? Tidak sulit kan melakukan ini? Kata seseorang yang suaranya akrab di telinga Jian. Sebelum Jian sempat menoleh, tiga bayangan sudah mengitari tubuhnya. Salah satu dari mereka menendang motornya ke samping. Tubuh Jian seketika terempas ke tanah. Tolong, aku mohon jangan. Tolong, kalimat terputus. Salah satu dari lelaki itu mengambil tas Jihan, membukanya dengan cepat. Dia tersenyum lebar ketika mendapati uang dalam jumlah yang cukup besar di dalamnya. Ayo kita pergi, kata lelaki yang dikenal Jihan dengan nama Andra itu sambil menunjukkan uang di dalam tas Jihan. Tunggu. Kenapa kita buru-buru pergi? Guntur sama sekali tidak berniat pergi. Dia menjilati bibirnya sambil memandang Jihan yang sudah sejak lama ditaksirnya. Gun, maksud kamu apa? Andra mencekal lengan Guntur, tetapi temannya itu langsung menghempaskan tangan Andra. Gun, kita itu cuma ingin mengambil uangnya. Jangan sampai mencelakai dia. Guntur tertawa. Kamu ini bodoh atau gimana? Jihan sudah terlalu mengenali muka kita. Dia pasti akan lapor sama polisi. Jihan menggeleng. Bawa aja semua uangnya. Aku tidak akan melapor, sumpah. Guntur mencengkram kasar lengan Jihan, menyeretnya menjauh dari pinggir jalan. Rumput dan ranting menggores kulitnya. Kamu udah gila, teriak Andra. Dia berniat menyusul Guntur untuk mencegah temannya itu bertindak lebih jauh. Andra sempoyongan. Ketika ulu hatinya ditinju oleh Bimo, dia memandang karet Bimo dengan tatapan tak percaya, tetapi temannya itu kembali melayangkan pukulan. Agus di sampingnya juga melakukan hal serupa. Meski Andra sudah berusaha membela diri, tetapi dia tetap kalah jumlah. Akhirnya dia meringkuk di pinggir jalan dengan tubuh babak belur. Sementara itu Jihan juga tidak mau menyerah begitu saja. Tangannya terus mencakar tanah dan dedaunan kering. Kakinya berusaha menendang Guntur sebisanya. Dia meronta, menggigit apa saja agar bisa terlepas dari Guntur. Tetapi usaha Jihan tidak berarti apa-apa karena kemudian Bimo dan Agus datang menyusul. Tenaga ketiga orang itu terlalu sulit untuk dilawan Jihan yang bertubuh mungil. Mereka membawanya masuk ke celah di antara pepohonan karet. Cahaya dari lampu jalan yang redup perlahan menghilang di balik rimbunnya dedaunan. Bimo, kita teman sejak kecil. Apa kamu gak kasihan sama aku? Ratap Jihan memohon pada Bimo. Bimo tidak menjawab. Dia justru mengempaskan tubuh Jihan ke sebidang tanah datar, lalu melepaskan semua kancing kemeja gadis itu. Tangan Agus segera membekap mulut yang akan berteriak. Satu lagi menahan bahunya. Tubuh Jihan menggelinjang, mencoba melawan, tapi semua usahanya sia-sia. Waktu terasa berhenti. Setelah itu semuanya terasa kabur di ingatan Jihan. Tubuhnya tergolek tanpa busana di atas tanah, tak lagi bergerak. Daun yang sudah hampir membusuk menempel kulitnya yang kotor dari sela kakinya. Cairan hangat dan lengket merembes pelan ke tanah. Mata Jihan terbelalak menatap langit yang gelap. Dia sudah tidak tahu apa yang terjadi.
Apa dia mati? Tanya Bimo sambil memandang cemas ke arah dada Jian yang tidak lagi bergerak. Pemuda bertubuh kurus yang tadinya tampak begitu garang kini justru ketakutan. Agus berjongkok di sisi tubuh Jian. Ia meletakkan dua jari ke bawah hidung gadis itu. Tidak ada tarikan nafas sama sekali. Ya, dia sudah tidak bernafas lagi. Gumam Agus pelan. Astaga, Bimo mundur satu langkah, suaranya tercekat. Goblok, bentak Guntur sambil memakai celana panjangnya lagi. Justru kalian harus takut kalau dia itu masih hidup. Dia akan melaporkan perbuatan kita. Hah? Apa kalian mau dipenjara? Aku tidak mengirakan sejauh ini. Jawab Bimo gugup. Ia berdiri perlahan menghindari tatapan tajam dari Guntur. Sudah, jangan pura-pura menyesal. Bukankah kamu tadi juga sudah merasa puas mencicipi badan Jian? Dengus Guntur. Bimo tidak bisa menjawab. Ya, selama ini ia memang sangat mendambakan kesempatan ini, tetapi dia juga tidak menginginkan kematian Jian. Sudah, ayo kita harus segera membereskan mayatnya. Guntur menghela nafas kasar. Buang saja ke jurang, biar dimakan binatang buas, supaya perbuatan kita tidak pernah ketahuan. Jurang yang itu? Tanya Agus. Iya, yang itu. Yang kata warga angker. Siapa juga yang bakal cari orang hilang ke sana? Guntur meludah lagi. Ayo cepet angkat dia. Kita harus pergi sebelum subuh. Aku juga harus membereskan Andra supaya dia tutup mulut. Motornya bagaimana? Tanya Bimo sambil melirik ke arah motor Jian yang berada di pinggir jalan. Kau bawa. Aku kenal penada yang siap menampung motor semacam ini. Nanti uangnya kita bagi rata. Guntur berjalan lebih dulu sambil menunjuk ke arah selatan tempat jurang itu berada. Agus dan Bimo bergerak cepat. Tubuh Jihan yang sudah lemas mereka angkat bersama-sama. Tubuh itu terasa ringan. Ya, terlalu ringan untuk menampung begitu banyak luka dan aib. Daun-daun karet bergerak pelan saat mereka lewat. Seolah tahu kejahatan yang baru saja terjadi, sesekali terdengar suara langkah mereka dan ranting yang patah setiap kali diinjak. Jurang yang mereka maksud berada di tepi sebuah tebing yang curam, tersembunyi di balik deretan pohon karet yang sudah tidak terawat. Mereka tiba di bibir jurang. Bimo dan Agus saling pandang sebentar, lalu mengambil ancang-ancang. Lempar, kata Guntur dingin. Tubuh Jian pun dilempar ke bawah begitu saja. Gadis malang itu segera menghilang di antara semak dan batu tajam. Guntur berbalik cepat. Ayo, kita pergi sekarang sebelum ada penyadap karet yang datang. Mereka bergegas menghampiri motor mereka. Guntur menarik kerah baju Andra, memaksanya duduk dengan tegak. Kalau kamu buka mulut tentang kejadian malam ini, maka adik perempuan kamu juga akan mengalami nasib yang sama dengan Jian, ancamnya. Andra mengangguk. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali mengiyakannya. Dalam hati dia menyesal karena telah berteman pada gerombolan bejat itu. Akan tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Andra hanya bisa menyesal sambil mengucapkan maaf pada Jian dari dalam hatinya. Guntur tampak puas melihat Andra yang bisa diajak bekerja sama. Dia meninju bahu temannya pelan. Seharusnya kamu tadi bisa diajak bekerja sama seperti ini. Sayang sekali kamu tidak sempat mencicipi tubuh perawan Jian. Andra meneguk ludah yang terasa pahit. Perutnya bergolak, dingin muntah membayangkan penderitaan Jian. Mereka berempat meninggalkan tempat itu dengan tenang. Sepeda motor Jian dibawa oleh Bimo untuk dijual sekaligus menghilangkan jejak. Beberapa jam berlalu. Matahari pagi masih sangat rendah saat Sumi melangkah cepat di antara pohon karet. Di tangannya tergenggam botol minum plastik berisikan air putih. Dia menggerutu pelan, kesal karena suaminya lupa membawa bekal minum pagi itu. Orang kerja dari subuh tapi air minum lupa dibawa, gumamnya. Saat melewati jalur sempit yang mengarah pada tepi jurang kecil, langkahnya melambat karena agak licin di sana. Ia baru saja hendak melangkah lagi saat telinganya menangkap suara samar. Tolong, tolong. Sumi berhenti berjalan. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar lagi lebih lirih. Masa ada kuntilanak kesiangan sih, kata Sumi. Lalu instingnya menyuruh melongok ke bawah jurang yang ditumbuhi semak liar dan batang pohon. Jurang itu tidak terlalu dalam, paling hanya 4 meter, namun cukup curam untuk membuat orang celaka jika terjatuh. Sumi menyipitkan mata.
Di balik semak itu, dia melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Sumi sempat melangkah mundur 1-2 kali, lalu dengan ragu ia turun menyusuri sisi tanah yang miring. Ketika mendekat, nafasnya tercekat. Seorang gadis muda tergeletak di sana. Wajahnya pucat robek dan penuh tanah, darah mengering di betis dan juga pahanya. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak-gerak saat berusaha meminta tolong. "Ya Allah," jerit Sumi. Suaranya terdengar pecah. "Bangun nak, bangun." Dia buru-buru menanggalkan jaketnya untuk menutupi tubuh gadis itu, lalu kembali naik lagi dan berlari ke arah suaminya. "Pak, Pak, cepat sini Pak. Ada gadis yang jatuh di dalam jurang." Gadis? Gadis apa? Darsono kebingungan karena sejak tadi dia tidak mendengar apa-apa di sana. Sumi menarik tangan suaminya agar segera pergi. Pisau sadap pun dilempar begitu saja di atas rumput yang masih berembun. "Di sana Pak," tunjuk Sumi ke dasar jurang. "Sudah mati?" tanya Darsono. "Sepertinya masih hidup Pak, karena tadi dia sempat bersuara meminta tolong." Setelah mendengar penjelasan dari Sumi, ia langsung melompat turun dengan hati-hati. Ia mengangkat tubuh gadis itu, sementara Sumi membersihkan ranting yang menempel di rambut Jian. Dia sadar. "Ayo, coba beri minum dulu." Tangan Sumi gemetar ketika membantu Jian minum. Air matanya menetes perlahan karena tak tega melihat keadaannya. Sedikit banyak Sumi bisa memperkirakan apa yang terjadi padanya sebelum dijatuhkan ke tempat tersebut. Saat mereka akan berjalan menuju jalan utama, dia bertanya pada suaminya, "Apa kita bawa dia ke rumah sakit aja Pak?" Jian membuka matanya perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar walau tadi sudah sempat menyesap sedikit air. Jangan ke rumah sakit," bisiknya. "Loh, kamu itu butuh perawatan loh dek," kata Sumi. "Dan sepertinya kita harus lapor polisi juga." Tidak usah. Antar saja ke rumah orang yang lebih bisa membantu saya. Rumahnya tidak jauh dari sini, di dekat pohon beringin." Mendengar pohon beringin, Sumi dan Darsono saling berpandangan. Ya, rumah itu sangat terkenal oleh orang-orang di sekitaran sana. "Kamu yakin?" Jian menjawab dengan lirik. "Iya." Melihat keadaannya yang menyedihkan, mereka pun tidak berani menolak permintaan tersebut. "Baik, ayo kami antar ke sana," kata Darsono akhirnya. Sebulan telah berlalu sejak malam jahanam tersebut. Di desa mereka yang letaknya tak jauh dari jalan perkebunan, kehidupan berjalan seperti biasa. Guntur duduk di teras rumah. Di sebelahnya ada Agus dan Bimo. Ya, sejak malam itu Andre tidak mau berkumpul dengan mereka lagi, tetapi tidak masalah karena yang terpenting adalah Andre tetap tutup mulut. Hanya saja Guntur sedikit heran karena keluarga Jihan sudah jarang terlihat sejak kejadian tersebut. Hanya ibunya saja yang sesekali terlihat untuk mengambil beberapa barang lalu pergi lagi. Harusnya mereka ribut karena Jihan tidak pulang-pulang. Agus memandang Bimo yang rumahnya paling dekat dengan Jihan, tapi temannya itu juga mengangkat bahu karena tidak mengerti. "Sudah, biarkan saja. Mungkin mereka juga sudah muak dengan Jihan yang sombong itu," saut Guntur pedas. Masih terbayang di matanya ketika Jihan menolak lamarannya dengan alasan masih ingin bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. "Jihan!" Bimo mendadak jadi gagap sambil menunjuk ke arah barat. Mereka semua melotot melihat Jihan begitu tenang mengendarai sepeda motor berboncengan bersama adiknya. Agus berdiri dari duduknya. Mustahil itu Jihan." Bimo menyipitkan mata. Tapi dia memang mirip Jihan. Saat gadis itu menoleh, mata mereka membelalak. "Benar, itu Jihan," seru Bimo dan Agus serentak. Jantung mereka terasa melompat dari tenggorokan karena takut Jihan akan melaporkan kejadian itu. Bimo sampai keringat dingin membayangkan dia harus menghabiskan sisa umurnya di balik jeruji besi. "Bagaimana? Dia masih hidup?" bisik Bimo. "Apa jangan-jangan itu hantunya ya?" jawab Agus Parau. Mereka semua tegang karena mengira Jihan akan turun dari sepeda motor lalu meneriaki mereka sebagai pelaku kejahatan. Akan tetapi pada nyatanya Jihan hanya menoleh sebentar lalu melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di ujung gang. Motor yang dikendarai Jihan kali ini merupakan plat terbaru karena motor tua Jihan sudah mereka jual sebulan yang lalu dan uangnya langsung habis hari itu juga karena mereka pakai bersenang-senang di lokalisasi.
Mereka terdiam beberapa saat sebelum suara pintu dapur rumah Guntur terbuka. Ibunda Guntur muncul sambil membawa cucian. Melihat mereka melongo, dia ikut menoleh ke arah motor yang menjauh. "Oh, itu Jihan," katanya santai. "Alhamdulillah, akhirnya dia pulang juga." Guntur menoleh cepat. "Pulang? Memangnya Jihan pergi kemana, Bu?" "Loh, kamu tidak tahu?" Ketiga pemuda itu menggelengkan kepala. "Katanya sebulan yang lalu itu Jihan dibegal. Motor sama tasnya dibawa kabur. Dia juga mengalami luka parah dan sempat koma. Untung ada orang baik yang menemukan dia." Agus mencoba terdengar santai. "Tapi kenapa baru sekarang dia pulang?" "Jihan itu dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya. Dia juga lupa ingatan. Mungkin karena benturan keras di kepalanya. Makanya keluarga Jihan jarang ada di rumah karena bolak-balik ke rumah sakit." Ibunda Guntur terus bercerita sambil menjemur pakaian basah. Setelah semuanya selesai, dia pun berniat masuk kembali ke rumah. Akan tetapi dia berhenti sebentar untuk menegur ketiga pemuda yang tampak linglung tersebut. "Kalau ada waktu luang, sebaiknya kalian tengoki Jihan." Iya, Bu," Agus yang menyaut dengan canggung. Setelah Ibu Guntur masuk, mereka bertiga berpandangan bingung. Namun, kenyataan bahwa Jihan lupa ingatan kembali membuat mereka senang lagi-lagi. Ketiga orang itu merasa sangat beruntung. Di malam harinya, suasana kampung sangat sepi. Tidak banyak hiburan yang tersedia di kampung yang berada di tengah perkebunan karet itu. Bimo berjalan keluar dari warung setelah membeli sebungkus rokok. Jaketnya digantung di bahu, tangan kirinya memegang korek, sementara tangan kanannya menepuk-nepuk bungkus rokok bersiap menyalakan satu batang. Langkahnya terhenti saat dia melihat seorang gadis berjalan pelan dari arah berlawanan. Rambut panjangnya jatuh ke bahu, wajahnya bersinar tertimpa cahaya bulan. Bimo bersiul kecil. "Adik cantik, mau kemana?" Perempuan itu berhenti berjalan, menatap ke arah Bimo dengan senyuman tipis menghiasi wajahnya. Bimo terkesiap. "Jihan?" Dia memandang gadis itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah, tetapi juga ada rasa penasaran karena ingin tahu apakah Jihan benar-benar melupakan kejadian sebulan yang lalu. Dia juga tidak menyangka Jihan kini terlihat jauh lebih mempesona dibandingkan dulu. "Mau kemana?" tanya Bimo so akrab. Jihan hanya tersenyum malu-malu saat Bimo menyentuh lengannya dan mengajaknya ke rumah. Jihan pun langsung mengangguk pelan. "Jangan takut, ayah ibuku sedang ke rumah nenek. Perempuan tua itu sakit beberapa hari ini, jadi agak rewel," kata Bimo sambil membuka pintu. Masuk. Aku punya sesuatu yang menarik untukmu." Bimo menyalakan lampu ruang tamu, lalu menggiring Jihan masuk ke kamar belakang. Dia menutup pintu, meletakkan korek dan rokok di meja kecil, lalu menghidupkan kipas angin. Jihan duduk di pinggir ranjang, matanya menatap Bimo tanpa berkedip. "Kamu ingin menunjukkan apa?" "Tutup matamu," pinta Bimo yang semakin berani. Jihan menuruti pesan pemuda itu tanpa banyak protes. Bimo membelai rambut Jihan, lalu meraih dagunya seraya membisikkan rayuan mesum. Suasana kamar semakin panas oleh desahan nafasnya yang terus memburu. Dia mulai membungkuk, tak sabar ingin melumat bibir gadis di hadapannya itu. Matanya terpejam saat bibir mereka bertambah dekat. Akan tetapi, keningnya mendadak berkerut ketika ia merasakan ada yang janggal. Rambut Jihan yang awal halus kini terasa kasar ketika dirabat. Dia membuka mata, kemudian berteriak histeris. Di hadapannya saat ini bukanlah sosok Jihan yang cantik dan lembut, melainkan sosok macan kumbang yang tengah menggeram marah padanya. Bimo terlonjak kaget. Dia mundur menjauh, tetapi terpleset dan terjengkang jatuh ke lantai. Tolong, tolong!" Bimo berteriak sekuat tenaga. Ya, tetapi suara itu tenggelam oleh geraman yang keluar dari tenggorokan sang macan. Cep! Lampu kamar Bimo padam. Di dalam ruangan sempit itu terdengar suara mulut yang sedang mengunyah daging. Aroma amis menyeruak tajam. Malam baru saja berganti pagi ketika terdengar suara derum motor memecah kesunyian kampung. Kedua orang tua Bimo baru pulang dari rumah nenek Bimo di seberang bukit. Ibunda Bimo berjalan gontai menuju pintu rumah. Lampu teras masih menyala, tirai jendela kamar anaknya tertutup rapat. Dia mendekat sambil memanggil pelan. "Bim, Bim, kamu belum bangun?"
Beruntung, mereka membawa kunci rumah sehingga pintu bisa segera dibuka. Ibunda Bimo terus memanggil-manggil nama anaknya yang belum juga bangun. Dasar pemalas. Mau sampai kapan kamu begini? Dia mendorong pintu kamar, menyalakan lampu, lalu menjerit histeris di tengah ruangan. Tubuh Bimo tergeletak dalam posisi tidak wajar, tubuhnya remuk dengan perut sobek, dadanya berlubang. Sebagian besar daging sudah tercabik, tulang rusuknya mencuat keluar, mata Bimo terbuka lebar, membeku. Dalam ketakutan luar biasa, sprei merah oleh darah. Dinding di kamar Bimo basah oleh darah. Bapak Bimo bergegas berlari menuju kamar anaknya. Setelah mendengar teriakan dari sang istri, lelaki tua itu tak kalah kagetnya melihat keadaan Bimo yang mengenaskan. Dalam waktu 5 menit, rumah itu dipenuhi warga yang terkejut kala mendengar keributan di sana. Apa dia habis digigit binatang buas? Ah, binatang buas dari mana? Saut yang lain. Kita ini memang hidup berketutan, tapi seumur-umur baru kali ini ada yang seperti ini. Apa jangan-jangan ular saja ya? Ujar lelaki lain. Kalau ular itu pasti akan langsung menelan bulat-bulat tubuh mangsanya. Harimau, ucap yang lain dengan suara bergetar. Orang-orang terdiam kala mendengar nama raja hutan itu disebut sembarangan. Pasti Bimo telah melakukan kesalahan besar sehingga membuat Datuk marah. Kabar kematian Bimo menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, semua warga tahu. Di siang harinya, pihak kepolisian datang dengan membawa tim forensik. Mereka memotret, mengambil sampel sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda perlawanan di dalam kamar. Tidak ada bekas jendela rusak. Tidak ada jejak kaki binatang. Ini semua terlalu misterius. Sepekan setelah kematian Bimo yang tragis, warga sepakat untuk mengadakan siskambling demi mencegah kejadian tragis yang serupa malam itu. Di pos ronda pinggir lapangan kecil, 5 orang lelaki duduk mengelilingi papan catur. Andre dan Agus duduk berseberangan, menggantikan giliran ronda ayah mereka. Di sebelah mereka ada Pak Sarman yang setengah mengantuk dan 2 warga lainnya, Rangga dan Surya, yang lebih sibuk mengunyah kacang rebus daripada mengawasi keadaan. Langkahmu lama sekali, Indra. Keluh Agus membenarkan posisi duduknya. Andra terkekeh. Yang penting menang. Obrolan ringan menyelingi kesunyian malam. Lampu Petromax yang tergantung di atas kepala mereka memancarkan cahaya. Tiba-tiba saja terdengar suara geraman tak jauh dari pos ronda. Kelima lelaki itu langsung terdiam. Papan catur terlupakan. Kalian semua dengar itu? Bisik Surya. Tak sempat menjawab, dari arah semak-semak di belakang pos ronda terdengar derap kaki berat menginjak tanah. Mereka menoleh serempak. Seekor macan kumbang hitam keluar dari dalam kegelapan. Tubuhnya besar, bulunya gelap legam, dan matanya menyala seperti bara dalam gelap. Jeritan pecah bersamaan. Kelima lelaki itu langsung berpencar. Mereka berlari menyelamatkan diri masing-masing. Teriakan, "Tolong, ada macan!" menggema ke seluruh penjuru kampung. Para lelaki keluar dari rumah dengan membawa pentungan dan parang. Suara teriakan bercampur derap kaki warga yang berlarian menuju sumber suara. Sekitar 15 menit kemudian, setelah suasana agak terkendali dan warga telah berkumpul di tengah kampung, suara hewan buas itu tidak lagi terdengar, sehingga semua orang menjadi lebih tenang. Tetapi tiba-tiba saja Surya berteriak, Agus mana? Agus belum kelihatan." Ayo kita cari Agus. Mungkin dia sedang bersembunyi karena takut dimangsa." Senter dan obor diarahkan ke sekitar semak-semak, sawah, bahkan kandang kambing. Setelah menyisir sekitar pos, salah satu warga menemukan Agus tergeletak di bawah pohon pisang. Tubuh Agus mendeluka, bajunya robek dan tubuhnya berlumuran darah, lehernya bolong. Terlihat bekas gigitan dalam yang mengoyak hingga ke tulang. Kedua matanya menatap kosong ke langit yang kelam. Pak Sarman terduduk di tanah dengan tubuh yang lemas. Rangga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Andra berdiri kaku, bibirnya bergetar tidak percaya. Namun diam-diam dia mulai bisa menduga apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Andre berdiri ragu di depan rumah Guntur. Guntur membuka pintu sambil menguap. Dia baru bangun setelah begadang semalaman. "Ada apa? Tumben," gumamnya malas. Andre melirik ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya ia melangkah masuk. "Aku cuma sebentar.
Katanya pelan. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak pernah Guntur lihat sebelumnya. Bimo dan aku sudah mati mengenaskan. Apa kamu tidak curiga? Guntur menatap Andra, keningnya mengernyit. Curiga? Curiga apa? Andra menelan ludah. Kamu ingat kejadian sebulan yang lalu di jalan di kebun karet? Kamu mengancamku, ha? Percuma. Jihan juga tidak ingat apa yang terjadi. Ya, mungkin dia memang tidak ingat. Tetapi bukan berarti kalian aman dari akibat kejahatan kalian. Guntur terkekeh. Aku itu bukan anak kecil yang bisa kamu takut-takuti. Guntur, aku datang ke sini untuk memperingatkanmu. Apalagi aku sudah melihat sendiri bagaimana kondisi mayat Agus, ucap Andra dingin. Sebenarnya apa sih alasan kenapa kamu datang ke sini? Tanya Guntur akhirnya. Aku tidak percaya kamu hanya ingin memperingatkanku. Terserah, saut Andra sambil berdiri. Besok aku akan pergi keluar dari tempat ini. Anggap saja ini sebagai salam perpisahan. Andra, ingat, kamu pernah bersumpah tidak akan membongkar kejadian itu. Ya, aku ingat. Andra menyaut lalu pergi. Andra tidak bercanda saat dia berkata akan pergi meninggalkan kampung mereka hari itu. Dia sudah berdiri di geladak kapal penumpang yang perlahan meninggalkan pelabuhan. Angin dari laut menerpa wajahnya, membuat rambutnya yang mulai gondrong berkibar tak beraturan. Langkahnya menuju kota Jakarta, bukan hanya untuk mencari kerja, tetapi juga demi melarikan diri dari nasib buruk. Suara klakson kapal yang panjang menyadarkan Andra dari lamunan. Penumpang lain ramai bercengkrama, sedangkan yang lain berdiri merapat ke pagar besi sambil menikmati angin laut. Andra berdiri di ujung geladak. Dia tak suka berada di dekat keramaian. Dia larut dalam lamunan sehingga tidak menyadari ada seseorang yang berjalan mengendap-endap di belakangnya. Orang itu sekuat tenaga mendorong tubuh Andra dari belakang. Andra tidak sempat memberontak. Tubuhnya langsung terlempar melewati pagar besi, menghantam permukaan laut dengan keras, kemudian menghilang di antara ombak. Suara benturan tubuhnya tertelan riuh angin dan mesin kapal. Andra meronta di bawah permukaan air, mencoba berenang ke atas, tetapi tubuhnya tertarik arus. Pakaian yang dikenakannya jadi tambah berat karena basah. Dalam beberapa detik, tubuhnya lenyap ditelan gelombang yang terus bergulung. Berita duka itu segera sampai di keluarga Andra. Jasadnya tidak ditemukan walau sudah dikerahkan regu pencari. Kabar menghilangnya Andra di tengah laut membuat Guntur mulai merasakan ada sedikit kebenaran dalam ucapannya. Kematian Bimo, Agus dan juga Andra terlalu disebut sebagai kebetulan. Dia jadi semakin sering memandangi Jihan dari kejauhan dengan tatapan waspada. Penjelasan bahwa Jihan mengalami cedera masih masuk akal baginya, karena gadis itu memang dilemparkan ke jurang, tetapi wajahnya yang kembali mulus. Ya, luka di wajah Jihan terlalu dalam sehingga tidak mungkin bisa disembuhkan dengan cepat. Normalnya butuh waktu berbulan-bulan untuk memulihkannya, kadang juga meninggalkan cacat permanen. Lalu yang paling mencurigakan adalah sikap Jihan yang terlalu ramah. Dulu gadis itu selalu bersikap dingin, bahkan selalu menghindar darinya. Guntur akhirnya sadar jika apa yang dikatakan oleh Andra memang benar adanya. Dia pun memutuskan untuk mencari perlindungan. Dia tidak berani pergi sendiri, maka ia meminta pada temannya Rangga untuk mengantarnya ke rumah seseorang yang katanya bisa memberikan solusi terbaik untuk segala masalah. Sebenarnya apa sih yang mau kamu cari di sini? Tanya Rangga setelah mereka sampai di depan rumah Mbak Dahlia. Sudah, jangan banyak tanya. Masuk, ajak Guntur gusar karena Rangga yang banyak tanya. Dari sisi penampilan, Mbah Dahlia yang mereka cari sebenarnya belum bisa disebut mbah ataupun nenek. Wajahnya masih segar tanpa keriput. Orang yang tidak mengenalinya akan mengira jika Mbah Dahlia baru berumur 40 tahunan. Saya mau minta tolong, Mbah, kata Guntur saat bertemu dengan perempuan berusia 100 tahun itu. Saya harap Mbak bisa membantu saya untuk mengatasi seseorang. Mbak Dahlia tertawa kala mendengar permintaan dari Guntur. Gampang, permintaanmu itu gampang, asalkan ada ini. Mbak Dahlia menggesek-gesek ujung telunjuk dan ibu jarinya. Ada, Mbak,
Ada, jawab Guntur cepat. Dia sudah menjual gelang emas milik ibunya yang dia ambil secara diam-diam. Dia bergegas mengeluarkan uang tersebut dari dalam tas. Apa ini cukup, Mbah? Rangga terbelalak. Kalau melihat uang yang diserahkan pada Mbak Dahlia, matanya semakin lebar ketika mendengar Mbak Dahlia mengatakan jika uang itu hanya sebagai uang muka saja. Beres, Mbah, beres. Asal pekerjaan Mbak selesai sesuai harapan, maka saya akan membayar 2 kali lipat dari ini. Guntur tidak segan membayar mahar besar asal ia selamat dari maut. Lagi pula, perhiasan ibunya masih cukup banyak, sehingga bisa dipergunakan untuk saat darurat. Jadi siapa targetmu? Jihan, jawab Guntur mantap. Jihan, tanya Rangga kaget. Kenapa kamu ingin menyantet Jihan? Mbak Dahlia memandangi Rangga dengan tatapan tidak suka. Guntur yang cepat tanggap segera menyuruh Rangga untuk duduk di luar rumah. Setelah Rangga keluar, Guntur berbicara lagi. Bah, saya mau dia mati dengan cara yang sangat menyakitkan dan cepat. Kalau perlu, malam ini juga dia mati. Mbak Dahlia tersenyum, tangannya lincah meracik sirih dan pinang. Kamu mau dia mati dengan cara apa? Cara apa ya? Guntur berpikir sebentar. Buat dia mati kehabisan darah. Lepas bajumu dan berikan beberapa helai rambutmu. Guntur tercengang. Kenapa harus pakai baju dan rambut saya, Mbah? Bukannya Jihan yang mau disantet. Mbak Dahlia melotot padanya. Guntur pun tak lagi berani membantah, sehingga ia segera melepaskan kaos dan beberapa helai rambutnya. Bagus, sekarang pulanglah. Dan malam ini kamu akan menerima kabar baik. Mbak Dahlia memberikan isyarat agar Guntur pergi. Dia menyibukkan diri dengan sirih. Sementara Guntur melangkah keluar dari rumahnya, tangannya baru berhenti bergerak setelah suara motor Guntur terdengar menjauh. Keluarlah, mereka sudah pergi, panggilnya pada perempuan muda yang bersembunyi di dalam kamar. Benar dugaan kita waktu itu, Mbak. Jihan tersenyum lebar pada Mbak Dahlia. Ya, dia memang sudah lama menduga jika Guntur pasti datang dan meminta pertolongan pada neneknya. Benar, Mbak Dahlia adalah nenek dari Jihan. Hanya saja tidak banyak orang yang tahu hal tersebut. Orang tua Jihan juga menutupinya karena mereka malu kalau ada yang kenal bahwa mereka adalah anak dari dukun hitam itu. Berkat Mbak Dahlia pula, wajah Jihan yang sempat cacat kembali mulus. Mbak Dahlia murka kala mendengar cucunya diperlakukan begitu kejam, sehingga dia mengutus khodam macan kumbang peliharanya untuk memangsa orang-orang yang sudah menyakitinya. Di tiap malam tertentu, khodam macan kumbang itu akan menyerupai wujud Jihan, sehingga mempermudah pembalasan dendam mereka. Kematian Andra juga ada andil mereka berdua. Mbak Dahlia telah mengupah seseorang untuk menjatuhkan Andra ke dasar laut. Meski Andra tidak ikut melecehkan Jihan, tetapi lelaki itu diam saja dan tidak menolongnya. Bagi Jihan, itu saja sudah sangat menyakitkan. Kamu akan menginap di sini atau pulang? Tanya Mbak Dahlia. Pulang, Mbak. Aku mau melihat penderitaan Guntur saat sekarang, saut cucunya itu. Dan benar saja, malam itu rumah Guntur ramai didatangi banyak orang karena pemuda itu terus meraung kesakitan sambil berguling-guling di tanah. Dari sekujur tubuhnya muncul bisul besar bernanah yang pecah kapan saja, sehingga terus mengeluarkan darah, dan bisul baru terus bermunculan lagi ketika bisul lama itu pecah. Akhirnya Guntur meninggal dunia dengan kulit yang rusak, darah tercecer di mana-mana karena ia sempat berguling-guling. Sementara itu Jihan melanjutkan hidupnya dengan baik. Hanya saja ia tidak mau menikah walau banyak lelaki datang untuk melamar. 10 tahun sudah berlalu ketika kampung mereka dikejutkan oleh kedatangan lelaki kurus yang datang dengan berjalan kaki. Ya, Andra pulang. Andra pulang. Andra pulang. Terdengar teriakan warga yang tidak percaya melihat lelaki itu ternyata masih hidup. Mereka ingat 10 tahun yang lalu Andra dikabarkan meninggal tenggelam di laut. Namun sekarang mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Andra baik-baik saja. Ibu Andra terduduk lemas di ambang pintu rumah. Air matanya luruh tanpa suara ketika anak lelakinya itu bersimpuh dan menciumi tangannya. Aku masih hidup, Bu. Maaf,
karena tidak pernah mengabari, bisiknya. Suaranya serak menahan haru. Ibunya bertanya, "Kemana saja kamu selama ini, Indra?" "Setelah ditolong oleh seorang nelayan, saya memutuskan untuk masuk pesantren dan mengabdi di sana," jawabnya pelan. Beberapa hari setelahnya, Andra berdiri di depan sebuah rumah sederhana yang dikelilingi bunga sepatu merah dan kuning. Dia mengetuk pintu rumah dan menunggu dengan sabar hingga Jihan membukakan pintu. Gadis itu tampak sedikit terkejut, tetapi dengan cepatnya wajahnya kembali datar. Dia mempersilahkan Andra masuk. "Aku tahu orang yang mendorongku itu adalah orang dari suruhanmu," kata Andra. "Lalu?" tanya Jihan dingin. "Kamu ingin menuntutku?" "Jihan, aku tahu kamu dendam padaku," lanjut Andra. "Tapi sejujurnya, aku sudah berusaha mencegah mereka malam itu. Tapi aku kalah jumlah, sehingga aku tidak bisa menolongmu." Wajah Jihan mengeras. Dia tidak mengatakan apapun, hanya memandang Andra dengan dingin. Rentang waktu 10 tahun ternyata belum menghapus semua lukanya. "Aku sempat tidak berani pulang, karena malu untuk memandang wajahmu, apalagi mengingat rasa sakit hatimu. Tapi bagaimanapun juga, aku ingin meminta maaf untuk semua kesalahan yang pernah terjadi." Jihan tidak bisa menjawab, hanya terlihat anggukan kecil di kepalanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara memang endingnya sulit buat ditebak nih ya. Bagaimana di sini Jihan nih awalnya aja udah horor ya, awalnya udah ngebut nih. Bagaimana Jihan di malam itu diperlakukan dengan bener-bener nggak bener nih. Guntur dan kawan-kawannya tuh kasihan Andra ya. Andra ini sebenarnya cuma pengen ngambil uangnya aja, tapi ternyata Guntur dan dua orang temannya ini, si Agus ya sama Dimas ini bener-bener punya niat terselubung, terutama Guntur karena ternyata dia pernah melamar Jihan sebelumnya dan ditolak. Jadi bener-bener di situ kurang ajar banget. Tapi ternyata Jihan belum meninggal dan berhasil diselamatkan, lalu dia datang ke rumah neneknya. Jadi ini pinter banget di Sewara nih. Dia nggak tahu minta dibawa ke satu tempat yang ada pohon beringin. Ternyata itu rumah neneknya. Dan ternyata neneknya itu adalah dukun ilmu hitam yang mana di sini Jihan disembuhkan, bahkan luka-luka di wajahnya itu kayak nggak berbekas. Dan sosok kodam penjaga, mungkin sosok perewangan ya, kalau di sini menurut saya sosok perewangan dari neneknya Jihan inilah yang menghabisi seluruh orang yang sudah menyakitinya. Dan bagaimana di sini ini ada double plot twist ya sebenarnya. Oke lah, Guntur kan terakhir tuh. Guntur dia datang ke rumah neneknya Jihan, malah diminta rambut sama bajunya. Wah, itu jadi media deh. Disantet habis, meninggal. Andra ternyata didorong ke laut itu ternyata belum meninggal dan ini sengaja menghilang selama 10 tahun untuk menghindari amarah daripada Jihan. Dan setelah dia kembali ya, walaupun endingnya tidak dijelaskan secara gamblang, tapi saya berharap sudahlah, karena Andra kan sudah mendapati hukumannya, sudah minta maaf, dan secara kesalahan dia nggak ini ya, hanya mengambil, walaupun dia turut serta di situ. Jadi menurut saya sih ya sudah cukup lah yang 3 orang itu diakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Kalau bagi saya pribadi sih Andra ya sudah dimaafkan. Keren pakai banget. Kisah-kisah dari Isyawara nggak pernah gagal ya. Isyawara Senja, terima kasih atas kiriman kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe Ilo Bercerita, silakan. Bisa notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.